Ini Begawan sudah agak lama beberapa hari nggak ngupas tentang aktivitas wakil presiden. Ya, tapi secara khusus Gibran. Ya, kalau nggak salah terakhir yang tak kupas tentang unggah-ungguh. Unggah-ungguh etika lah, tata krama, kesantunan dia pada para mantan presiden sama mantan wakil presiden pas ketemu. Kalau nggak salah loh itu. Itu sekitar 24 Agustus yang lalu. Lalu sama mantan yang lain dingkluk malah cium tangan, cepika-cepiki, karo bapak ibu mau saknyuk. Ini yang kemarin tak kupas ini. Nah, belum lama atau 2 hari lalu ada manuver lagi nih yang dia jalankan. Dia berusaha nyari perhatian biar dianggap punya unggah-ungguh, akhirnya mungkin lihat kontennya Om Begawan ini. Jadi dia berusaha untuk mengembalikan karakter. Dia dikira sebagai pejabat yang punya etika unggah-ungguh, ya moga-moga iyalah. Tapi beneran bila kita jeli melihatnya, proses Gibran nyium tangan Pak BY emang demi kepentingan politik semata. Ini menurut opini Om Begawan aja, pendapat Om Begawan. Nggak cocok juga nggak apa-apa. Boleh toh? Saya menilai itu. Nggak fitnah ini, cuma menilai. Dia berusaha nyari perhatian, golek follower, investasi politik bahasanya itu. Nanti tak bedah lebih dalam lagi. Yang jelas, dia masih tetap beraktivitas seperti biasa. Kebenaran kunjungan Wapres ke kediaman Pak BY itu berbarengan dengan reshuffle kabinet. Jadi ya sudah, tak lewati sih. Tak ngupas Mbak Ani sama Budiari dulu. Nah, setelah kemarin ngangkat tentang pergantian menteri, gunjang ganjing kehebohan reshuffle ya wis mulai lerem. Wis bendo nyambut gawe. Nah, ini sekarang baru ngulik. Ngapain aja yang dilakukan orang kedua di negeri ini? Pasti ini bukan agenda dadakan ini. Surat dari Sekretariat Wapres sudah dikirimkan ke Pak BY. Pasti. Nah, berhubung momentumnya itu berbarengan dengan ganti menteri, target kunjungannya Gibran itu ya ora tak naikkan dulu. Tidak jadi omongan di medsos lah setidaknya. Dan tak jamin, Gibran ya gak nyangka loh. Di tanggal 9 itu rupanya ada acara dadakan pelantikan reshuffle kabinet. Gandeng wis kelewat dijadwalke. Wis positif. Ameh geser hari dia ragu, kemudian di pagi hari itu Gibran sempat berkunjung ke Cikeas. Tahu kan Cikeas itu rumah Pak BY. Dilalah kemarin itu hari lahirnya Pak BY. Oh, lapas ini. Ulang tahun ini. Bertepatan pula sama hari lahir Partai Demokrat. Dalam analisa ngompol, analisa Om Begawan ini tentu bagian dari aksi politik. Ini manuver yang baik ini. Pas. Loh ya genah no. Nah, tanpa motif politik, tidak ada keuntungan politik, ngapain Gibran nemui Pak BY? Ini semacam investasi aja lah. Mumpung isu soal pemazulan dirinya juga lagi turun, lagi adem. Polemik perkara ijazah juga ketutup sama berita yang lain juga, meskipun kemarin sudah digelar gugatan ijazah palsunya, yang dikira ijazah palsunya Gibran. Coba kita ingat-ingat, setelah dilantik jadi wakil presiden, Gibran wis nang ngendi wae. Setidaknya ke bekas pejabat yang kelasnya ex-presiden atau ex-wapres. Yang sudah dijalani ya baru 2, ke rumah Pak Tri Sutresno, kemudian ke Pak BY. Kenapa 2 orang itu didahulukan? Sebab punya nilai atau ada perkembangan politik. Andai tidak punya kepentingan politik, idealnya kan diurutkan dulu. Dari presiden yang paling lawas hingga yang baru pensiun. Itu bila beneran, ini karepe Om Begawan. Niat silaturahmi, menjaga hubungan baik, memberi contoh, ngasih keteladanan. Itu perlu lah, memang pertimbangan buat mainan politik. Ya datang ke tokoh yang kebetulan bisa dimainkan isunya. Wong politik kok bongbong, ya kudu ngono. Gini saja, ini Om Begawan mau kasih. Kita kan tahu, masih ada Bu Sinta, istri Gus Dur, presiden keempat. Lalu ada Pak Budiono, Wapres ke-11. Ada Pak JK. Ya. Oh iya deh, ada presiden kelima, Bu Mega.
Oh, Pak Kiai Ma'ruf Amin. Kan banyak itu. Kok mereka belum didatangi? Lebih mendahulukan dua nama tadi. Pak Tri Sutresno sama Pak BY. Sama-sama berlatar belakang dari militer. Pangkatnya yo jenderal gitu. Nek silaturahmi ke Jenderal Purnawirawan Tri Sutresno gak perlu tak jelaskan panjang lebar. Wes do ngerti kabeh. Kenapa didatangi paling awal dan harus ketemu. Jelas, wes paham. Lalu berikutnya, kok ke Pak BY, habis Pak ke Tri Sutresno. Ada perkara apakah yang sedang berusaha dibenahi? Nek nganggu urutan senior, setidaknya ya ke Bu Sinta Gus Dur dulu. Ini kalau babakan silaturahmi loh. Lo baru dari sana nemuin Mbak Mega. Ya, Pak JK, Pak Budiono, dan terakhir Kiai Ma'ruf Amin. Lo fakta kayak begini yang kemudian jadi kesimpulan Om Begawan loh. Bahwa berkunjungnya Wapres ke Cikeas itu memang buat manuver. Nek ono sik omong, kan Pak BY pas ulang tahun tuh. Kenapa Om Begawan kok cerigis loh. Alah, emang Bu Mega, Pak JK, Pak Budiono dalam setahun nggak melewati tanggal lahir. Mereka juga ulang tahun juga. Pejabat-pejabat yang tak sebut tadi. Apa pada lahir 29 Februari kabeh? Kan dia enggak. Sehingga bila mau turut mengucapkan, mesti nunggu 4 tahun sekali, kan ya enggak. Lah wis ketebak toh. Orang mau cari dukungan, ya begini ini. Ya, politik senglotok. Pak Mbah Begawan ini senglotok. Ditambah minggu kemarin, ada peristiwa yang bikin gelo ning atine Wapres. Minggu lalu, mungkin nggak banyak yang mencermati itu. Saat ada peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal. Kan dihadiri tuh sama Wapres dan Presiden. Itu loh pas tanggal 8 itu loh, libur nasional tanggal 5 kalau nggak salah. Malamnya kan ada maulid di acara resmi negara. Dan sepenting itu seorang Wapres kudune dapat banyak sorotan. Ada dua kejadian yang menurut pandangan Om Begawan, ini wes kelasnya parah banget ini. Di acara resmi kenegaraan, kenapa dress code alias baju yang dia kenakan itu bisa beda sendiri? Presiden dan para menteri kabinet, pejabat yang lain pada mengenakan baju koko putih loh. Kok bisa-bisanya Wapres pakai batik? Apa ora dikandani? Apa ditilapke? Nah ini kan parah ini. Nek Pak Kiai Profesor Nazarudin Umar pakai gelap, itu pakai putih juga, hanya ditutupi jas. Siapa tahu malam itu lagi gak enak badan, ya pakai jas ben ra kademen. Itu pertama itu. Itu Pak Kiai Profesor Nazarudin Umar itu. Lah kedua, entah akibat salah kostum itu, dia duduk gak di sebelahan kepala negara, melainkan di sebelahnya sekretaris kabinet, itu Letkol Teddy. Om Begawan gak ngerti ini. Apakah di undangan yang dikirim panitia tidak mencantumkan jenis pakaian yang mesti dipakai? Atau si ajudan Wapres lupa memberitahukan? Pokoknya anggar mangkat budal tanpa mau undangan. Lalu dalam protokoler resmi kenegaraan yang Om Begawan pahami loh, tempat duduk presiden itu dan Wapres itu ya harus berdampingan. Kata Pak Jokowi sak paket. Hal yang sama berlaku buat gubernur dan wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Lalu siapa yang berani memindahkan posisi dulunya? Tidak di sebelah kepala negara. Ditambah Letkol Teddy itu kan prajurit, dia patuh pada aturan negara. Masa ngelihat posisi duduknya itu seskap kayak malah orang paling penting. Diapit presiden sama Wapres itu. Ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi sisi kepantasannya kan nggak kena itu kalau buat kepentingan negara. Meski ini bagi kita bisa dianggap sepele, nek bagi seorang pejabat jelas kekeliruan begini fatal banget, parah pokoknya. Maksudnya kekeliruan pakai kostum pertama, duduk digeser itu jelas perintah presiden. Gak mungkin ada yang berani geser tempat duduk Wapres selama acara loh. Loh dari berbagai beberapa tayangan, tak lihat tuh Gibran kaya wis gak duwe piye itu. Aku arep ngomong rai ora sopan.
Sampai channel YouTube Wakil Presiden maupun channel pribadinya tidak mengupload kegiatan tersebut. Padahal itu penting loh. Ini peristiwa yang benar bikin malu sebenarnya. Gawe keki, sini-sini. Sebagai orang yang berkedudukan atau pejabat, lah kok gak ngikuti apa yang dikenakan sama kepala negara, orang seragam. Ya ini risikonya gede nih. Apa akibat dari ini? Kemudian presiden nggak duduk berdampingan. Lah kok dilalai loh presidennya yo dudu aku. Lah nek aku yo tak kon salin se. Barena salin se pakai baju koko gitu kalau. Lho mbuh piye carane kudu padha. Maka dari itu timbullah sebuah usaha, dia butuh manuver-manuver untuk menutupi kesalahan-kesalahannya tadi. Lah kebetulan sekali kemarin ultahnya Pak BY, hari ulang tahun, itu dimanfaatkanlah hari itu buat nutupi salah kostum tadi. Ini ya ngomong kira-kira begawan aja. Ini sekaligus semacam upaya meminta maaf pada Pak Prabowo. Lu mau bagaimanapun hubungan Pak BY sama presiden ya deket banget. Pasti Wapres berharap ketika presiden ke-6 dan ke-8 ketemu, nek ono omongan soal dirinya bisa diwangsuli dengan silaturahminya Gibran ke Pak BY. Wingi bocahe wis nang omahku. silaturahmi gitu. Laporan. Nah, menilai peristiwa beginian ini tidak bisa dipadankan dengan acara maulid di tingkat desa. Ini tingkat pusat negara, seluruh Indonesia menyaksikan. Atau tingkat kampung lingkungan kita. Apa nek neng desa itu. Kita nggak pakai kemeja yang sama dengan Pak Lurah atau Pak RT ya nggak masalah. Tapi cara di Istiqlal itu beneran kegiatan resmi kenegaraan. Gibran berusaha menutupi itu dengan hadir dan sengaja ke Cikeas tepat hari ulang tahun Pak BY. Beneran membuka peluang buat nanam saham politik, investasi politik. Dan ajang cium tangan Wapres pada presiden ke-6 pada Pak BY kemudian di blow up sama para influencernya. Disebut sebagai anak muda yang ngerti adab, sopan santun. Nah, nek mau nonton adegan cium tangan semata, ya itu memang penghormatan. Hanya dalam politik. Nek pengen ngerti, satu peristiwa itu sulit dipisahkan dari peristiwa yang lain. Mestinya nek gandeng cenengnya ada benang merahnya. Hubungannya ono. Om Begawan tidak silau sama yang kayak gituan. Ora gumun, ora kaget. Lu sikapnya itu kadang juga konsisten. Dia nyium tangan kan bila ada banyak orang. Banyak kamera yang merekam itu. Buktinya pas 17-an di Istana Negara itu. Saya di awal ngonten tak singgung tuh. Oh ya ngapa coba? Apa unggah-ungguh Jawa menghormati orang yang lebih tua? Itu pada dirinya, sedang pada orang tuanya sendiri aja. Enggak gitu. Disitulah bisa tak simpulkan. Kedatangan Wapres ke Cikeas bertepatan dengan ultahnya Pak BY. Ya laki-laki emang ada undang-undang di balik rempeyek. Orang undang-undang loh Pak, udang maksud saya. Pak Gibran itu jelas ngerti. Masyarakat kita kan literasinya rendah. Cara melihat sebuah persoalan kadang tidak dikaitkan sama persoalan yang lain. Yang kasat mata aja itu yang dinilai. Nah, sehingga tidak banyak yang mudeng, yang paham. Setiap aktivitasnya itu membawa muatan politik, manuver politik. Nah, sekarang Om Begawan kan bisa menilai sendiri. Atau semua ngompoles bisa menilai juga. Begitu ada beberapa hal yang tak sertakan, ada rentetan peristiwa-peristiwa yang lain. Gibran itu lagi berusaha ngebangun citra diri. Lagi politik kok rapopo. Makanya masyarakat harus paham. Lagi ngopo gitu. Lagian selama akhir Agustus hingga awal Desember, pas marak-maraknya demo mahasiswa. Kok awal Desember, awal September. Pada tahu nggak itu? Apa yang diupayakan sama Gibran? Upaya itu maksudnya yang ada tindakan atau aktivitas dia yang kemudian bisa sedikit membantu meredam tensi politik yang semelenget panas dingin ini. Kan pada nggak tahu ngapain dia. Kita ngerti ini, dia ikutan taksiyah, salah satu korban meninggal. Lalu undang beberapa driver ojol ke istana, wakil presiden, nengok polisi maupun warga yang jadi korban demo, terus bagi sembako.
Apapun masalahnya, solusinya sembako. Apa aktivitas-aktivitas yang baru tak sebutkan tadi bisa meredam situasi? Yora. Begawan nanya begini ini, ya soalnya di kepala sini nih, ada bayangan. Harusnya sebagai wapres kan ngebantu presiden tugasnya untuk mendinginkan suasana. Pak Prabowo nganti gembergeten. Susah untuk meredamkan aksi-aksi mahasiswa dan masyarakat. Kita juga tahu toh, sing banyak DP itu, demo itu kan Gen Z sama gen milenial. Mahasiswa kok mahasiswa itu. Lu cari dia representasi dari anak muda. Lah kok kepada para pendemo yang banyak anak muda, dia kayak nggak paham. Mesti ngapain? Kudunya kan paham. Nah sekarang, tensi politik wis adem. Ya cenderung turun lah. Pemerintah sedang banyak ngusut buat nyari para aktor di belakang aksi-aksi yang berujung anarkis. Golek kabeh ini. Malah Gibran moro ning omahe Pak BY. Lho opo iki karepe ini? Lho kan hanya menuruti kepentingannya sendiri kok itu. Mbok coba itu berbagai badan eksekutif mahasiswa, para aktivis kampus diundang ke Istana Wapres. Ojo mung ojol sing diundang. Buat diajak diskusi. Mereka diajak diskusi. Lah kalau diajak diskusi para ojol, kayaknya itu seputaran ojol aja itu. Kehidupan ojol aja, mungkin kesejahteraan ojol aja. Tapi kalau yang diundang para aktivis mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, itu lebih luas lagi arahnya. Atau para pesohor itu yang kemarin pada membacakan tuntutan di DPR, temui mereka aja rebukan. Ya toh, ada Mas Andovi, ada Neng Abigail, terus ada Jeremy Pauline, Bung Ferry Irwandi, lu sapi turuti oke. Kalau perlu Mbak Salsa yang dari Denmark diundang. Kira-kira kapan ini terrealisasi ini? Saya nunggu ini. Jadi makin terang. Meloho, cetha welo-welo. Situasi rakyat banyak menyuarakan aspirasinya. Wapres malah morone neng mantan presiden. Siji ngalor siji ngidul. Ngono kuwi generasi muda piye no? Apa bener dia bisa disebut representasi anak muda? Punya gagasan brilian. Ojo mau ngomong hilirisasi tok. Bisa kontribusi nyata agar negara ini makin baik dan sehat jiwanya. Beban Pak Prabowo itu semakin berat. Wapres itu membantu meringankan, ojo malah ngebot-botin. Begawan ki yo kadang gumun. Sejak dia nongol sebagai politisi, ya dulu tak dukung loh padahal. Angger diundang diajak diskusi, bertukar pikiran sama wong-wong kuliahan. Ora tau gelem. Lah apa mergo mereka tidak punya budaya baca atau tidak mau belajar atau males belajar. Sampai ijazahnya aja sekarang dipertanyakan. Bila pun datang ke kampus maunya yang ngasih sambutan tok. Nek ceramah ya dilangin tuh. Mesti sesi tanya jawab nggak ada. Padahal sing acaranya debat itu yang bukan nyari benar atau siapa yang kalah loh sebenarnya. Buat ngebahas apa yang ada, permasalahan yang ada. Loh, kita butuh melibatkan banyak kepala, mencari jalan keluar terbaik, solusi agar rakyatnya makin sejahtera. Ini peran Pak Prabowo yang harus dibantu oleh wakilnya. Loh kok malah melaku dewe. Loh ketemu ngobrol dengan ojol sama bakul, tukar pikiran dengan petani atau buruh. Ya penting juga. Hanya sejak kemunculan Gibran, kan sama pendukungnya dianggap representasi atau mewakili anak muda. Bertarung buat politik. Lah barang wis dadi wapres, kenapa nggak berani berdebat sama kalangan mahasiswa? Itu baru levelnya mahasiswa loh. Nek pemimpin negeri ini ngadu gagasan dengan mahasiswa, wae ora wani. Gimana nek berhadapan dengan para akademisi, praktisi, serta para ahli di semua bidang. Dan nek ditakoni bertemu Pak BY itu yo ngapain? Wah, nek ketemu Pak BY ngopo to Mas? Kalau ada yang tanya gitu. Lu dia akan berdalih, ngangsu kawro. Wow, ngangsu kawro atau minta nasihat. Atau mendengar pengalamannya Pak BY. Gimana kepemimpinan Pak BY? Nah itu mesti jawabannya atau respons yang paling simpel kayak gitu. Format nyaur ini ya mesti kayak gitu. Ini mau kira-kira begawan aja. Sehingga pertemuan itu gak ngefek apa-apa buat rakyat Indonesia. Coba manfaatnya apa?
kalau Gibran ketemu Pak BY itu. Buat kita-kita ini nih, yang lagi belasah-belasah mikirkan ekonomi. Ya itu kan kepentingan buat dirinya sendiri. Nek ngono sih dia malam dianggap tokoh santun. Malah ini perlu dipertanyakan ini. Oke lah, lebih baik Anda periksa ke dokter para pemujanya ini sebelum do kecewa. Oke ya, jangan salah paham. Salam ngompol, jangan salah paham karena Om Bengawan cuma ingin memberikan pemahaman aja. Ya, supaya kita semakin paham bagaimana berpolitik di Indonesia ini. Banyak hal-hal yang perlu kita pelajari. Salam ngompol. Dadah.